Ibu-ibu mana nih suaranya nggak ada? Tinggal nambah. Masya Allah. Kelihatan nggak? Kelihatan jelas nggak? Nggak mau. Di atas, di atas. Mau dilain. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak? Kelihatan ini. Kelihatan sih. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu rasatan khairal umam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Belum kompak. Katanya cinta sama Nabi, katanya ngaku umat Nabi. Kata Nabi, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang bakhil, orang pelit, kikir, apabila di sekelilingnya ada yang menyebut namaku, dia tidak membaca sholawat kepadaku. Bakhil, kaget kan baru kan begitu. Habis itu kok musuhnya sama makanan aja kan. Mana kecintaannya sama Nabi. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Enak dengannya. Abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min jahabin fi sabilillah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Wa qala sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, man azzama maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Yang saya hormati serta saya muliakan sahibil bait, sahibil maksud, sahibil walimah, sahibin niyah, yaitu Bapak Suherman beserta istri sekeluarga besar, yang alhamdulillah beliau pada malam ini saat ini mengadakan menunjukkan kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang diniatkan beliau sekeluarga pada malam ini, apa yang dimaksudkan beliau sekeluarga pada saat ini malam ini, mudah-mudahan oleh Allah dikabul, mudah-mudahan oleh Allah dilaksanakan segala, dikabulkan segala maksud dan tujuannya. Dan mudah-mudahan sahibil bait, sahibil maksud, sahibin niyah, sahibil walimah diberikan panjang umur, diberkahkan dunia dan akhirat, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberkahkan dunia dan akhiratnya. Tak lupa pula kepada para alim, para ulama, para kiai, para asatiz, para huzat wal asatidah yang sama kita cintai, yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan. Wabil khusus kepada guru-guru kita yang ada di tengah-tengah kita, yang ada di majelis ini, yaitu Al-Ustadz Dedi dan Al-Ustadz Muzian, ya, Muzai, namanya kayak orang India, Ustadz Muzai. Dan Al-Ustadz Ahmad Nur Sahreja. Untuk itu marilah kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya untuk bekal ibadahnya dunia dan akhirat, dan kita doakan diberikan kesehatan zahir dan batinnya. Benar enggak? Kita harus tidak mendoakan guru-guru kita, para kiai kita, para ustadz kita. Harus atau tidak? Sebab para guru-guru kita, para ustadz kita, para kiai kita yang ada di wilayah, kiai ustadz yang ada di wilayah, yaitu pondasinya wilayah. Pondasinya wilayah. Bagaimana kalau guru-guru kita pada saat esok hari atau pada bulan yang akan datang ada yang meninggal dunia? Di wilayah kita ada ustadz yang meninggal dunia, di wilayah kita ada kiai yang meninggal dunia. Belum tentu dalam 3 tahun ada yang bisa menggantikannya. Belum tentu 15 tahun ada yang bisa menggantikan para ustadz, para kiai. Tetapi kalau pejabat mati, kalau mati, kalau RW mati, RT mati, jangan dulu. Baru satu jangan dulu. Wakilnya udah celangap, benar? Wakilnya udah celangap, buat apa? Untuk menggantikannya. RW atau pejabat yang meninggal dunia. Beda kalau ulama mati, kiai mati, ustadz mati. Belum tentu 12 tahun, 15 tahun akan ada yang cepat untuk menggantikannya. Benar nggak? Ngaji udah gampang. Pengen bisa baca kitab kuning dan cukup dari 15 tahun. Baca Quran 3 tahun, insya Allah bisa. Ingin bisa baca kitab kuning 12 tahun, belum tentu bisa. Benar ya? Kalau orangnya santri yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, cepat bisa baca kitab kuning.
Ada yang 12 tahun masih belum bisa baca kitab. Masya Allah, jangan dianggap gampang yang namanya ngaji. Benar gak? Makanya sama ustaz jangan jauh, sama kiai jangan jauh. Ini ustaz dimusuhin, dijauhin, bengok. Benar gak? Iya. Wilayah daerah adanya kiai, adanya ulama berkah. Itu namanya pertahanan wilayah, pondasinya wilayah. Orang yang benci sama ustaz, orang yang benci sama kiai, sama aja dia tentang pondasi. Yang sakit kira-kira pondasinya apa kakinya? Pasti kakinya. Benar ya? Ustaz dijauhin, kiai itu orang bego. Benar ya? Masya Allah. Ustaz itu didatangi. Ini perintah Nabi. Kiai itu didatangi. Orang-orang yang berilmu itu datangi. Karena ini ada perintah dari Nabi. Kata Nabi, manzaro aliman paka'anna mazaroni. Manzaro aliman, barang siapa yang mendatangkan orang-orang alim, paka'anna mazaroni, maka dia sama dengan mendatangi aku, kata Nabi. Subhanallah. Orang yang mendatangi orang yang berilmu, orang yang mendatangi para alim ulama, orang yang mendatangi para kiai, orang yang mendatangi para ustaz, kata Nabi, paka'anna mazaroni, sama dengan dia mendatangi aku, kata Nabi. Ini perintah Nabi. Ini jangan konyol, ustaz dijauhi. Bangsat dong. Yang kedua kata Nabi, wa man sobaha aliman, dan barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, barang siapa yang bersalaman dengan orang yang berilmu, barang siapa yang bersalaman dengan kiai, dengan ustaz, dengan ajuran, dengan abuya, dengan para habaib, kata Nabi, paka'an nama sobahani, maka dia sama saja bersalaman denganku. Subhanallah. Makanya kalau orang yang paham, orang yang ngerti, itu cengkangan sama ustaz, sama kiai, dibolak balik. Kenapa? Karena mengandung keberkahan kepada orang yang bersalaman. Tapi ustaznya nggak ada berkahan. Ustaznya tidak mendapatkan keberkahan daripada orang yang salaman. Ustaz tetap aja kiai kemuliaannya begitu, ustaz kemuliaannya begitu. Walaupun itu yang salaman, yang cengkangan 1000 orang, yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang bersalaman dengan para orang-orang alim. Karena kata Nabi, paka'an nama sobahani, maka sama dengan yang bersalaman denganku, kata Nabi. Subhanallah. Yang ketiga, wa man jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk dengan orang alim, barang siapa yang duduk dengan para alim ulama, barang siapa yang duduk dengan para kiai, para ustaz, para ajuran, para abuya, para habaib, paka'anana jalasuhu, maka dia sama dengan duduk denganku, ajlasuhu ma'i yawmi dunya wal akhirah, duduknya di dunia, ajlasuhu ma'i yawmal qiyamah, maka dia akan duduk bersamaku nanti di hari kiamat. Subhanallah. Orang yang duduk dengan orang alim, kata Nabi, dia sama dengan duduk di dunia denganku, ajlasuhu ma'i yawmal qiyamah, maka akan duduk bersamaku nanti di akhirat. Subhanallah. Ini bukan kata ustaz, ini kata Nabi. Ustaz direndahkan. Bahkan kata Nabi, man akroma aliman pakot akromani, paman akromallah pamallahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang alim, pakot akromani, maka dia telah memuliakan aku, kata Nabi. Wa man akromani, dan barang siapa yang memuliakan aku, pakot akromallah, maka Allah memuliakannya, pamallahul jannah, sehingga tempatnya surga. Subhanallah. Kita memuliakan orang alim, kata Nabi apa? Sama saja dia memuliakan aku, kata Nabi. Kata Nabi, dan barang siapa yang memuliakan aku, pakot akramallah, maka Allah memuliakannya, pamallahul jannah, sehingga tempatnya adalah surga. Subhanallah. Paham gak nih? Paham? Terus ini. Insya Allah 10 menit aja ya. Baru 2 menit, Ustaz.
Dan tak lupa pula yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ketua RT, Bapak Soleh, merangkap beserta MC, pengatur acara, penata acara. Mudah-mudahan beliau dimuliakan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kepada kaum bapak, kaum ibu, umat baginda, kaum pemuda, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Illahil Ghafur, Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan dan mencurahkan dengan bermacam-macam cucuran nikmat kepada kita semua, yakni daripada nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur diiringi dengan nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua alhamdulillah atas izin Allah, gerakan Allah, hidayah Allah, taufik Allah, inayah Allah, dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam rangka menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tentunya kita selalu mengharap atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu limpahkan, curahkan, sanjungkan kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bersama keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bersama keluarga kita menjadi umat yang terdaftar dalam lubuk hati baginda yang paling dalam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal sama Nabi, Bu? Ibu kenal nggak sama Nabi? Pak, kenal nggak sama Nabi? Kenal, udah bilang aja kenal itu. Beres. Jangan bilang, saya belum ketemu Nabi, udah bilang aja kenal. Ya kan? Setiap ada keterangan, setiap umatku membaca sholawat satu kali selama hidupnya, satu kali kita membaca sholawat, itu baginda Nabi besar Muhammad SAW hadir di depan kita. Tapi kadang-kadang kita kurang yakin. Benar? Kadang-kadang kita kurang yakin. Kematian kita sama kematian baginda Nabi itu beda. Karena baginda Nabi itu manusia mulia. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Kadang-kadang kita mah sombong, baru kenal lurah dibanggain sama kita, dimuliakan sama kita. Sebaliknya lurah juga memuliakan kepada warganya atau kepada masyarakatnya. Padahal kan lurah itu apa yang kita banggakan 5 tahun, benar? Kita membanggakan mereka itu 5 tahun. Setelah 5 tahun apakah mereka akan membanggakan kita? Apakah lurah itu akan membanggakan kita? Sebaliknya apakah kita akan membanggakan dia yang kita muliakan, yang dia kagumi, yang kita sanjung-sanjung? Kalau mau kita banggakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena apa? Karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dijunjung tinggi oleh Allah. Pangkat kenabian Nabi selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pangkat kenabian Nabi selalu diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa seorang pun di alam jagat raya ini untuk menjatuhkan pangkat kenabian Nabi, untuk meruntuhkan pangkat kenabian Nabi, untuk menggugurkan pangkat kenabian Nabi. Kenapa? Karena pangkat kenabian Nabi itu selalu dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pangkat kenabian Nabi selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada masa aktifnya, tidak ada masa habisnya, tidak ada masa pensiunnya. Pangkat kenabian Nabi selalu diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah berkata dengan kata kalimat yusalluna 'alan nabi. Enak enggak? Kalau yang enak kupingnya congean. Benar enggak? Kalau yang bilang gak enak kupingnya congean berarti. Benar? Allah menjunjung tinggi pangkat kenabian Nabi. Kalau Allah mengatakan dengan yusalluna 'ala Muhammad, berarti Allah tidak menjunjung tinggi pangkat kenabian Nabi. Kalau Allah mengatakan yusalluna 'ala Muhammad, berarti Allah tidak mengagungkan pangkat kenabian Nabi. Kalau Allah mengatakan yusalluna 'ala Muhammad, berarti Allah tidak memuliakan pangkat kenabian Nabi. Benar enggak? Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Yusalluna 'alan nabi, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah telah memberikan rahmat yang sangat besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nih sebagai umat Nabi membaca sholawat untuk Nabi, membaca sholawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita dapatkan sebagai umat Nabi membaca sholawat kepada Nabi, yang mendapatkan membaca sholawat kepada baginda Nabi, Allah telah memberikan kebaikan, dan Allah telah memberikan panjang umur, dan Allah telah memberikan derajat yang tinggi, dan Allah telah memberikan penghapusan dosa untuk umat Nabi yang membaca sholawat kepada Nabi. Karena kata Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi asra sholawatin wa hatta anhu asra khati'atin wa rafa'a lahu asra darajatin. Kata Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu sebanyak 1 kali, wa hatta anhu asra khati'atin, Allah akan menghapuskan segala dosanya 10 segala dosa. Wa rafa'a lahu asra darajatin, dan Allah akan memberikan derajat yang tinggi 10 kebaikan. Hebat enggak? Kita baca sholawat 1 kali kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah memberikan 10 kebaikan. Allah menghapus segala kesalahan dosa, 10 kesalahan dosa. Allah memberikan derajat 10 derajat kebaikan kepada umat baginda Nabi yang membaca sholawat 1 kali kepada baginda Nabi. Hebat enggak?
apalagi 100. Kalau kayak para habaib tiap malam baca sholawatnya ribuan Pak. Para abuya baca sholawatnya tiap malam ribuan. Wajar kalau mereka dikasih kekayaan di dunia. Para habaib, para abuya, para ajalan itu baca sholawatnya tiap malam 4.000, 7.000, makanya mobilnya banyak. Kita boro-boro baca sholawat 100. Benar nggak? Minim kita paling sedikit baca sholawat 100 kali. Ada keterangan dalam kitab Zuratul Nasihin, barang siapa yang membaca sholawat 100 kali untuk umat baginda Nabi, maka 30 hajat di dunia Allah kabulkan, 70 hajat di akhirat Allah kabulkan. Kita membaca sholawat 100 kali. Kalau kita baca sholawat semalam 1000 kali, subhanallah, insya Allah hidup kita di dunia akan abadi sejahtera. Subhanallah. Terlupa, jeda dulu ya Mika. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita pada malam ini hadirnya di sini menunjukkan rasa tanda cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang di bulan Maulid ada orang yang manggil ceramah, manggil orang penceramah, diisi dengan kata-kata komedi, diisi dengan kata-kata lucu. Apakah kita yakin baginda Nabi ikhlas? Apakah kita yakin baginda Nabi hadir di Maulid? Belum tentu. Kadang-kadang panitia pada bego, manggil ulama-ulama yang lucu. Ini Maulid Nabi, bukan walimatus sofar, tolol. Bukan walimatul hitam, bukan walimatul urus. Maulid Nabi jangan dibikin bahan candaan. Maulid Nabi jangan dibikin bahan tertawaan. Maulid Nabi jangan dibikin bahan komedi. Tujuan kita mengadakan Maulid, tujuan kita memperingati Maulid, tujuan kita merayakan Maulid, tujuan kita melakukan Maulid, tidak ada lain kecuali kita mengharapkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan syafaat dari baginda Nabi. Baginda Nabi hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah perayaannya, di tengah-tengah yang kita peringati, di tengah-tengah Maulid ini. Tapi yang ceramahnya lucu, bego. Benar? Ini bukan walimatul urus. Pernah tuh di kampung sawah begitu. Soalnya ini kayaknya tuh. RT 22 manggil kokolin, ada 8 juta lagi, masya Allah. Gila manggil kiai tetap loh, 1 juta itu masya Allah, ya kan? Gila manggil orang lain 8 juta. Coba, gila manggil kiai tetap, gila manggil ustaz tetap. Ini kadang-kadang suul adab manusia ini. Kadang-kadang panitia banyaknya suul adab. Kita harus tahu ini Maulid, ini perayaan Maulid, ini peringatan Maulid. Kita melakukan Maulid. Justru kita introspeksi, kita bisa doa cebok dari mana? Apa dari kiai jauh? Kita bisa doa makan apa dari ustaz jauh? Kita bisa doa tidur apa dari ustaz jauh, dari kiai jauh? Inilah Maulid ustaz terdekat, kiai terdekat. Masya Allah. Ustaz yang terdekat, ustaz yang cukup buat beli ustaz nih, buat beli rokok aja nih. Biar cukup 3 bulan. Ini kan nih, buat ustaz buat beli rokok buat 3 bulan. Mendingan begitu, dia beli rokoknya buat cukup 10 bungkus. Benar gak? Gila manggil yang lain, masya Allah 15 juta, 5 juta. Gila kiai terdekat, ustaz terdekat yang bisa memberikan ilmu kepada kita. Kita tahu doa berak, doa cebok, doa makan dan sebagainya dari mana? Kalau bukan dari guru-guru kita terdekat, benar gak? Itu harus kita pahami. Kadang-kadang panitia bego nih, panitia nih kadang-kadang nih suruh adab, lu boleh manggil kiai dari luar, lu boleh manggil ulama dari luar, tapi perhatikan guru-guru kita yang ada di wilayah kita, yang tadinya kita nggak bisa doa cebok, yang tadinya kita nggak bisa doa makan, yang tadinya kita nggak bisa doa tidur. Dari mana kita bisa doa itu kalau bukan syariatnya guru-guru kita yang terdekat yang ada di wilayah ini? Betul? Kasih tahu panitia ini, mudah-mudahan ustaz yang kasih tahu panitia ini. Ustaz terdekat di
dijauhin orang jadah lo. Giliran sakaratul maut aja Ustaz kan yang diketok-ketok pula. Giliran sakaratul maut apa Ustaz jauh panggil? Apa kiai jauh? Pastinya mah Ustaz yang dekat jam 12 jam 2. Saya bukan ngomong sombong. Yang selalu saya alami. Jam 2 jam 3 kita diketok-ketok. Emang ketok-ketok rumah RT? Paling ketok rumah RT udah stempel. Tahu nggak? Laporan. Giliran kematian yang sakaratul maut. Jam 2 jam 3. Assalamualaikum Pak Ustaz Beni. Assalamualaikum Pak Ustaz Beni. Wah, nggak jauh nih. Ini urusannya nih sama Ijroil nih kan. Wah, giliran nama Ijroil sama Ustaz Beni kan. Ini kurang ajar. Betul nggak? Masya Allah. Ini kadang-kadang suhul adab nih. Banyak panitia di mana saja yang suhul adab. Silahkan panggil kiai yang lain. Silahkan panggil kiai dari jauh. Tapi guru-guru kita, ustaz-ustaz yang terdekat dengan kita, ustaz-ustaz yang ada di wilayah kita, jangan sampai mereka itu berbuat sampai kecemburuan sosial. Memang dilihat dari lahir batin ketawa, tapi di hatinya, Masya Allah, kurang dari maulid, Ustaz nih. Mending kalau buat 30 bungkus, jadi masalah sih, satu amplop 30 bungkus, ini Masya Allah, cuma 5 bungkus doang. Giring isep kiai lain 5 juta, 15 juta, 8 juta. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan namanya pun nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak keistimewaannya. Nama baginda Nabi besar Muhammad ada berapa huruf? Nama Nabi Muhammad ada berapa huruf? Nama Muhammad ada berapa huruf? Nggak tahu ya. Nama Muhammad itu yang pertama huruf mim, yang kedua huruf ha, yang ketiga huruf mim, yang keempat huruf dal. Mau kasih tahu, saya kasih tahu nggak nih? Dari satu-satu huruf. Mau nggak? Yang pertama huruf mim. Yang pertama huruf mim, mawjudul khalaik bisababihi. Tuh, yang pertama huruf mim. Pernah kalau dengar maulid? Muraikan masalah nama baginda Nabi nih. Belum ya? Nih, saya kasih tahu. Makanya kan pada malam ini kita pertama maulid, yang kedua menuntut ilmu. Yang pertama nama Muhammad, yang pertama huruf mim. Huruf mim kepanjangan dari mawjudul khalaik bisababihi. Artinya adanya semua makhluk di dunia ini, adanya semua makhluk di muka bumi ini bisababihi, karena sebab Allah mewujudkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak? Adanya semua makhluk di muka bumi ini, adanya semua makhluk di dunia ini karena Allah mewujudkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah tidak menciptakan baginda Nabi, kalau Allah tidak mewujudkan baginda Nabi ke alam dunia ini, kita tidak ada, Pak. Dunia tidak ada, bumi tidak ada, langit tidak ada. Adanya semua langit dan bumi beserta isinya ada dalam jagat raya ini karena Allah terlebih dahulu menciptakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi kata Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laulaka ya Muhammad lama khalaqal aflaq. Kata Allah, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, lama
ma khalaqtal aflaq, tidak akan aku ciptakan semua alam jagat raya ini. Ini Allah berkata kepada baginda Nabi. Kata Allah, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan bumi, langit beserta isinya, surga apapun. Tidak Allah ciptakan. Adanya semua alam semesta ini, adanya alam jagat raya ini, adanya dunia ini, adanya bumi ini, dan sebagainya. Karena Allah terlebih dahulu menciptakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita sudah ada di dunia. Kenapa? Karena wasilah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita sudah menunjukkan rasa tanda syukur kita kepada baginda? Apakah kita sudah mengucapkan tanda terima kasih kita kepada baginda? Sudah belum? Kita ada di dunia ini wasilahnya baginda Nabi. Apakah kita sudah menunjukkan terima kasih kepada baginda Nabi? Apakah kita sudah menunjukkan syukur kepada baginda Nabi? Awas. Ada keterangan malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada sesama, lam yaskurillah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini hadis ini saya surah nih, kalau kata bahasa pesantren ya. Kalau kata bahasa Indonesia ini saya jabarkan. Malam yaskurin nas, barang siapa yang tidak bersyukur, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama, lam yaskurillah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Artinya, barang siapa umat baginda Nabi yang belum mengucapkan terima kasih, yang belum mengucapkan syukur kepada pemimpin umatnya, yaitu baginda Nabi, kata Allah, dia belum umat Nabi, belum menjadi umat baginda Nabi. Kalau dia mengaku dirinya umat Nabi, dia belum mengucapkan rasa tanda syukur dia kepada baginda Nabi. Enggak? Nah, makanya kita alhamdulillah pada malam ini kita semua insya Allah yang menunjukkan rasa tanda terima kasih kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama ini, belum hal nih. Udah berapa menit nih? Udah lebih dari 10 menit nih. Sampai dah aja terakhir, sampai dah aja ya. Kasih ibu-ibuan. Yalah, jujur dia udah pada. Bu, sabar Bu. Ini maulid saya. Ini maulid ini. Nanti saya jabarkan lagi. Banyak orang yang paham dengan, banyak orang yang belum paham dengan maulid. Taunya cuma maulid, hadroh apa segala macam. Tapi yang namanya keistimewaan maulid, fadilah maulid, kehebatan maulid, banyak orang yang belum paham. Kadang-kadang bego, baru pertengahan pulang. Nggak boleh itu. Itu namanya tidak menghormati Nabi. Kalau kita menghadiri walimatul arus, beramat. Ini menghadiri kelahiran baginda Nabi. Kita ada di dunia wasilah Nabi. Nabi berada di tengah-tengah kita tinggal pulang. Bego nggak? Masya Allah. Itu yang banyak orang yang nggak paham dengan maulid. Yang kedua, huruf apa tadi? Huruf H ya. Saya singkat aja ini. Saya jabarkannya, ibu saya banyak ya. Huruf H, hayatul khalaik bisababihi. Hidupnya kita semua di dunia, hidupnya kita semua di muka bumi Allah. Karena Allah, sebab Allah menghidupkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semasa hidup kita di dunia, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buktikan untuk memberikan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Apakah selama hidup kita selalu membaca sholawat untuk Nabi? Di sini kita, hidupnya kita di dunia, hidupnya kita di bumi ini karena terlebih dahulu sebab Allah menghidupkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat aja. Yang ketiga, apa lagi itu? Muhammad, main satu lagi minyak. Ya, mautul khalaik bisababihi. Matinya semua makhluk, matinya semua manusia, matinya semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, di alam jagat
Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah panjang-panjang, sedikit aja nih. Apakah kita akan pulang kepada kematian, akan pulang ke alam kubur? Apakah kita sudah mempersiapkan untuk pulang ke alam kubur, untuk pulang kepada kematian? Sudah kita siapkan? Ini sekarang kita masih hidup. Ketika kita mati, apakah kita sudah mempunyai persiapan untuk pulang ke alam kubur, untuk pulang ke rahmatullah? Kata Allah dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, Alladzi khalaqal maut, akulah yang menjadikan kalian mati, wal hayah, dan akulah yang menjadikan kalian hidup, liyabluwakum, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang lebih bagus amalnya, yang lebih baik amalnya. Masa hidupnya manusia bagus amalnya, baik amalnya, ketika dia berada di dalam kubur, dia mendapatkan keistimewaan di dalam kubur. Subhanallah. Singkat aja, kasihan ibu-ibu. Sekarang apa? Dal. Dukhul jannah. Dukhul jannah bisa babihi. Masuknya semua umat Nabi ke dalam surga. Masuknya semua manusia yang beragama Islam ke dalam surga bisa babihi, sebab Allah terlebih dahulu memasukkan baginda Nabi ke dalam surga. Ini kadang-kadang kita sombong nih. Kadang-kadang kita sombong. Sombongnya kenapa? Dengan sholat kita, dengan ngaji kita, dengan zikir kita, dengan puasa kita. Oh, gua yakin masuk surga. Sholat yang mana yang bisa buat kita bisa masuk surga? Ngaji yang mana yang bisa buat kita masuk surga? Puasa yang mana yang bisa buat kita masuk surga? Haji yang mana yang bisa buat kita masuk surga? Awas, hati-hati. Apapun yang kita bentuk ibadah, apapun yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi tidak tahu ilmunya. Masya Allah, kita sholat tanpa ilmunya, tanpa mengetahui rukun tauhidnya, tanpa mengetahui rukun qalbinya, tanpa mengetahui rukun tauhidnya, tanpa mengetahui rukun fi'linya. Sholatnya nol. Gimana lu mengharapkan surga? Sholat aja gak bisa. Sholat aja cuma tulang dongeng, nggak tahu rukun tauhidnya, nggak tahu rukun fi'linya, nggak tahu rukun tauhidnya, nggak tahu rukun qalbinya. Banyak orang yang sholat rajin sampai beberapa kali waktu, kira ditanya rukun qauli nggak bisa, kira ditanya rukun fi'li nggak tahu, kira ditanya rukun qalbi nggak tahu, kira ditanya rukun tauhid nggak tahu. Lu kagak nanya sama ustad, kagak silaturahmi sama ustad. Kalau mau ngaji datang ke rumah ustad. Ustad itu nggak minta biaya. Ustad mah cukup aja bawain rokok asal buat setahun. Bener? Belajar lu sampai berusaha lu, kasih rokok ustad. Asal cukup setahun nih ustad yang ngerokok, kasih rokok nih buat 1 tahun. Ngaji asal buat sama ustad. Kadang-kadang kita sholat wah sombong. Sholat gue dijamin gue bisa masuk surga. Kita bisa masuk surga bukan dari sholat kita. Kita bisa masuk surga bukan dari zakat kita. Kita bisa masuk surga bukan dari haji kita. Kita bisa masuk surga bukan dari puasa kita. Itu mah syariat. Ibadah-ibadah itu mah yang namanya ilmu takwa. Kita bisa masuk surga Allah karena rahmat Allah lewat syafaat Nabi. Paham nggak? Paham? Kalau udah paham berarti udahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam dulu sama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.